Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di sini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun untuk persiapan UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal hari ini, kita bahas dulu untuk PR di video yang sebelumnya. Oke, kemarin ada PR di video part 10. Untuk soalnya seperti ini. Konflik dua negara antara Ukraina dan Rusia kini sudah sampai pada konflik perang terbuka. Hal tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap kondisi dunia saat ini dalam segala aspek. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai menyoroti konflik tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan G20 mulai memperoleh intervensi dari berbagai negara-negara NATO agar tidak mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah memutuskan untuk tetap mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut agar pelaksanaan G20 dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Sebagai negara yang berintegritas, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan perwujudan atas yang mana nih jawabannya teman-teman? Apakah yang A, etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksana G20? Yang B, kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan G20? Ataukah yang C, keadilan dan memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara dunia dalam pelaksanaan G20? Yang D, keberanian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari tekanan-tekanan dari luar dalam melaksanakan G20, ataukah yang E, kejujuran dalam melaksanakan tugas dan menjaga kepercayaan dunia sebagai pelaksana kegiatan G20. Yang mana teman-teman? Nah, di sini Indonesia sebagai tuan rumah tetap mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Nah, maksudnya di sini Indonesia mengundang itu agar pelaksanaan G20 dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia itu menerapkan perwujudan sikap adil. Jadi yang benar itu yang C, keadilan dalam memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara dunia dalam pelaksanaan G20. So, jawabannya untuk PR yang kemarin adalah yang C. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pergerakan nasional di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo atas inisiasi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Awalnya, gerakan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah dengan mengumpulkan sejumlah dana yang akan disalurkan dalam bidang apakah A, kesehatan, B, pendidikan, C, kepemudaan, D, sosial budaya, ataukah yang E, adat istiadat Jawa? Ya, jawabannya adalah yang B, pendidikan. Jadi, oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo di situ tuh mengumpulkan sejumlah dana. Nah, dana ini untuk membantu anak-anak yang dari golongan kaum miskin. Oke, kita lanjutkan lagi. Sistem rukun tetangga atau RT yang diterapkan oleh Indonesia dalam sistem pemerintahan kultural di masyarakat merupakan warisan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam istilah pendudukan Jepang, rukun tetangga dikenal dengan sebutan tonarigumi. Fungsi dari tonarigumi adalah apakah yang A, mencari pemuda atau pemudi yang akan dijadikan tantara pembantu Jepang?
Yang B, melakukan mobilisasi untuk proses seikiri. Ataukah yang C, melakukan pengawasan atas aktivitas masyarakat Indonesia. Yang D, mengawasi tokoh pergerakan yang baru pulang menimba ilmu di luar negeri. Ataukah yang E, membuat kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Nah, ini jawabannya teman-teman. Ya, dulu pemerintah Jepang itu membangun sistem rukun tetangga. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan atas aktivitas masyarakat Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi. Di Indonesia, ajaran trias politika yang diajarkan oleh Montesquieu tidak dijalankan secara murni. Hal tersebut disebabkan oleh apakah yang A, DPR sebagai lembaga legislatif tidak memiliki fungsi pengawasan penuh terhadap presiden, ataukah yang B, lembaga yudikatif hanya bisa mengawasi sistem peradilan bukan mengawasi jalannya undang-undang. Yang C, presiden sebagai lembaga eksekutif terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, ataukah yang D, lembaga legislatif di Indonesia menggunakan sistem perwakilan rakyat dan perwakilan daerah atau golongan, ataukah yang E, fungsi check and balance dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Kalau kita lihat dari teori Montesquieu, itu trias politika dibagi menjadi 3 ya. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana untuk lembaga legislatif itu tugasnya membuat peraturan perundang-undangan, kemudian eksekutif itu yang menjalankan, sedangkan yang melakukan pengawasan itu dari lembaga yudikatif. Nah, di Indonesia tidak menjalankan ajaran dari Montesquieu secara murni. Kenapa? Yang pertama, karena di sini presiden di sini kan sebagai lembaga eksekutif. Presiden di sini dia masih terlibat dalam pembuatan undang-undang. Kemudian yang kedua, di Indonesia itu ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini berdiri sendiri, tidak ikut di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. So, karena di sini yang dibahas nggak ada BPK ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu presiden sebagai lembaga eksekutif terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. Jadi di sini kami ulangi ya, untuk trias politika itu dari Montesquieu itu dibagi menjadi 3. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Eksekutif ini yang menjalankan peraturan, legislatif itu yang membuat peraturannya, sedangkan yang yudikatif itu sebagai pengawas. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya teman-teman, untuk membantu perkembangan dari channel YouTube kami. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi sepertinya belum memberikan deterrent effect bagi sebagian penyelenggara negara. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya indeks korupsi di Indonesia. Bahkan terdapat seorang koruptor yang masih menunjukkan sikap atau rasa tidak bersalah dengan melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah media yang mewawancarinya. Tindakan koruptor tersebut melanggar Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah yang A, sila pertama, B, sila kedua, C, sila ketiga, D, sila keempat, dan E, sila kelima? Kira-kira yang mana teman-teman? Kita bahas satu persatu ya. Untuk sila pertama itu hubungannya dengan Tuhan. Kalau sila kedua itu hubungannya dengan kemanusiaan, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian untuk sila ketiga itu hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Sila keempat itu hubungannya dengan demokrasi. Sedangkan sila kelima itu hubungannya dengan
keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, koruptor di sini dia kan korupsi. Nah, kalau korupsi dia merugikan negara, merugikan uang negara. Nah, uang negara di sini sebenarnya kan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka tindakan koruptor itu melanggar sila kelima. So, jawabannya adalah yang E, yaitu sila kelima. Karena untuk tindakan korupsi itu merugikan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut lagi. Bung Karno tidak pernah menganggap dirinya sebagai penemu Pancasila, melainkan sebagai penggali Pancasila. Akan tetapi, Bung Karno dengan melanggar sila pertama Pancasila dengan sebuah tindakan, yaitu yang A, memiliki istri lebih dari 4 seperti yang disyaratkan oleh agama Islam. Yang B, mengangkat diri sendiri sebagai presiden seumur hidup. Yang C, menerapkan sistem nasionalis, agamis, dan komunis. Yang D, mengeluarkan Dewan Konstituante hasil pilihan rakyat. Yang E, membuat politik mercusuar yang didanai dengan biaya utang. Kira-kira yang mana nih teman-teman yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila? Oke, di sini sila pertama ya. Berarti sila pertama di sini berkaitan dengan Tuhan. Untuk yang A, memiliki istri lebih dari 4 seperti yang disyaratkan oleh agama Islam. Ini apa ya? Ini bisa jadi karena ini berkaitan juga dengan Tuhan, dengan kepercayaan. Tapi kita lihat dulu untuk opsi yang lain. Yang B, mengangkat diri sendiri sebagai presiden seumur hidup. Ini kurang tepat ya. Yang C, menerapkan sistem nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, ini dia menyatukan ya, ketiga paham. Yang D, mengeluarkan Dewan Konstituante hasil pilihan rakyat. Ini tidak sesuai dengan sila keempat. Yang E, membuat politik mercusuar yang didanai dengan biaya utang. Ini juga salah. Jawabannya antara A dan C. Nah, kita pilih yang paling mendekati karena di sini yang ditanyakan itu terkait dengan negara ya, teman-teman. Bukan masalah pribadi dari Bung Karno, maka kita pilih yang C. Di sini menerapkan sistem nasionalis, agamis, dan komunis. Kita lanjut lagi. Lambang negara merupakan suatu hal penting yang menunjukkan identitas suatu bangsa. Hal serupa ditunjukkan oleh burung Garuda yang telah dinobatkan sebagai lambang negara Republik Indonesia. Alasan yang mendasari kepala burung Garuda menoleh ke arah kanan adalah: apakah yang A, kanan melambangkan kebaikan yang bersifat hakiki? Yang B, merupakan implementasi sunatullah karena penduduk Indonesia mayoritas muslim? Yang C, berkenaan dengan etika dalam kehidupan bermasyarakat? Yang D, wujud estetika gambar dan nilai kerohanian? Yang E, untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa timur. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti jawabannya akan kami koreksi di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lebih lengkapnya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.